Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Lazrul Sunnah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, tanpa kita harus berpanjang lebar, kita akan mereaction satu video berkaitan dengan guru sekumpul. Video ini meskipun pendek, banyak sekali teman-teman kerusakannya atas fatwa yang disebutkan oleh beliau. Bukan hanya video ini saja teman-teman, akan tetapi banyak sekali. Di antaranya video yang sudah pernah teman-teman lihat, yaitu ketika Abah Guru Sekumpul mengatakan kuburan Rasulullah bergoyang seperti ini. Kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lutut Guru Sekumpul. Dan ini dibenarkan oleh murid-muridnya Guru Sekumpul. Salah satunya adalah Guru Udin atau Guru Zuhdi. Kemudian Guru Sekumpul pernah mengatakan siapa yang dipandang satu kali saja oleh wali, dipandang seperti ini, belum mengisyaratkan dengan matanya, maka orang yang dipandang oleh wali tersebut akan menjadi ahli surga. Allah mempunyai wali-walinya banyak. Rijal itu wali-wali, bukan rijal lelakian, bisa jadi begini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja, melihat matanya seseretan aja, sahida sahadatan la yasqa ba'da abada. Orang itu menjadi ahli surga, nang kada bisa diubah lagi. Hadisnya sahih. Ini luar biasa kerusakannya teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan sama-sama lihat videonya dan insya Allah kita akan jawab secara runut satu persatu di mana letak kekeliruannya teman-teman. Ijazah zikir thariqat Sammaniyah. Ini Thariqah Sammaniyah. Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Baik, sampai di situ dulu teman-teman. Di sini Abah Guru Sekumpul mengijazahkan sebuah zikir thariqah yang bernama Thariqah Sammaniyah, nisbatkan kepada Habib Abdullah bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kaitan dengan video ini, saya pernah mereaction satu video Guru Sekumpul ketika di situ ada terjadi ritual zikir di depan kuburan Guru Sekumpul. Dan di situ saya bertanya di video tersebut, mohon jawabannya teman-teman, karena demi Allah saya tidak mengetahui ini ritual apa kok dilakukan di depan kuburan Guru Sekumpul dengan cara berjoget-joget. Maka dijawab di kolom komentar dan saya pastikan pasti jawaban tersebut adalah dari muhibbinya Guru Sekumpul. Di situ dikatakan bahwa ini adalah thariqah Sammaniyah. Jangan kamu membidah-bidahkan, jangan kamu menyesatkan, karena ritual ini ada dasarnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini sedikit terjawab teman-teman bahwa ajaran dari thariqah Sammaniyah itu salah satunya adalah seperti ini. Meskipun secara detail Guru Sekumpul tidak menjelaskan di sini, di video ini ada ritual yaitu zikir-zikir di depan kuburan seorang wali yang sudah meninggal. Tidak disebutkan di video ini teman-teman, akan tetapi kesamaan yang mengatakan thariqah Sammaniyah ini juga disebutkan oleh Guru Sekumpul. Dan kalau kita pikir secara akal, mustahil rasanya muhibbinya Guru Sekumpul atau murid-muridnya Guru Sekumpul ini membuat zikir-zikir joget-joget tersebut, menari-menari di depan kuburannya Guru Sekumpul kalau tidak pernah diajarkan oleh Guru Sekumpul. Ataupun kalau ini menyimpang teman-teman, pasti yaitu keluarga dari Guru Sekumpul pernah protes, akan tetapi tidak pernah diprotes, bahkan terjadi sampai hari ini teman-teman. Maka di sini teman-teman yang ingin saya katakan adalah, mau kamu thariqah Sammaniyah, mau kamu thariqah A, B, C sampai Z, maka harusnya kamu yaitu kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sekarang saya minta contoh. Apakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu ritual berzikir di depan kuburan seorang yang dianggap soleh seperti yang ada di video tersebut teman-teman. Harusnya mau mengatasnamakan thariqah ini, thariqah itu, harusnya tetap peganganmu dan contohmu yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dan praktiknya Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Lebih jauh lagi kalau kita berbicara masalah 4 imam mazhab. Pernah tidak beliau yaitu mengajarkan ritual-ritual ngangguk-ngangguk, berzikir-zikir di depan kuburan seorang yang kita anggap soleh, baik itu wali ataupun siapapun? Tidak pernah.
Bahkan lebih jauh lagi, kita ke Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah yang terkenal sebagai Imam Ahlul Hadis, pernah tidak teriwayatkan di kitab-kitab mereka ada yaitu anjuran berzikir di depan kuburan seperti itu? Tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi yang ingin saya katakan di sini, mau organisasimu A, organisasimu B, mau torikoh A, B sampai Z, harusnya kamu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengambil contoh yaitu ritual ibadah, baik itu ritual ketika memasuki kuburan harusnya menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah dan contoh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahu in tasantum bihi kitabullahi was sunnah. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadi pegangan kita, teman-teman. Meskipun kamu menamai torikohmu dengan torikoh apapun, sebagus apapun, organisasi sebagus apapun, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka tentunya ini adalah kesalahan dan kekeliruan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan videonya. Orang yang mengambil tarekat sidin dan mengamalkannya pertama diberi ma'rifat. Yang pertama, teman-teman, kata guru sekumpul di sini, orang yang mengikuti thariqah Sammaniyah ini maka akan diberikan ma'rifatullah, yaitu kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jawab di sini, teman-teman, cukup kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh dari ustadz-ustadz, kiai-kiai, para ulama yang memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita akan bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak akan mungkin bisa mencintai Allah Azza wa Jalla, mencintai Rasulullah SAW kalau tidak melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi pada intinya, teman-teman, untuk mendapatkan ma'rifatullah yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Percuma namanya thariqah A, thariqah B, tapi kalau ternyata ritualnya banyak melakukan penyimpangan, mustahil kita akan mencintai Allah dan Rasulnya sesuai yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin, mustahil, teman-teman. Dan kita bisa melihat pada praktek di lapangan, teman-teman. Orang yang sering dituduh Wahabi ini bagaimana coba? Apakah pernah kita melihat ya ritual-ritual yang aneh dari mereka? Sama sekali tidak pernah sama sekali. Justru orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai wali, ya thariqah ini, thariqah itu, banyak sekali keanehan dan kejanggalan yang kita lihat. Salah satunya adalah yaitu ritual di depan kuburan, yaitu ritual ngangguk-ngangguk. Bahkan ini mirip sekali, teman-teman, mohon maaf, dengan ritual orang-orang Syiah, orang-orang Yahudi yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mereka anggap soleh. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda 5 hari menjelang meninggalnya Rasulullah, beliau berwasiat kepada para sahabat dan secara umum kepada umatnya, yaitu Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa dahulu Yahudi dan Nasrani dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mereka anggap soleh, yaitu dengan cara beribadah di depan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka. Dan secara khusus Rasulullah bersabda, la'natullahi 'alal yahuda wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat beribadah. Dan ini terjadi, teman-teman. Hari ini kita banyak melihat orang-orang beribadah di depan kuburan, berzikir, katanya zikir thariqah, zikir macam-macam, namun dengan cara ritual yang aneh-aneh, ngangguk-ngangguk, teman-teman. Bukankah yaitu mendatangi kuburan itu tujuannya untuk berziarah, menziarahi orang yang telah meninggal dunia dengan cara mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan orang yang di dalam kuburan tersebut. Kemudian bagi orang yang hidup menjadikan pelajaran bahwa tidak lama lagi kita yang masih hidup akan menyusul orang yang telah meninggal dunia tersebut. Itu tujuan dari ziarah kubur. Lalu dikatakan bahwa ini adalah zikir thariqah. Zikir itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa mengingat Allah Azza wa Jalla dengan cara joget-joget? Jangankan terhadap Allah Azza wa Jalla, ya, zikir itu akan pujian terhadap Allah Azza wa Jalla. Kamu memuji bosmu saja di sebuah perusahaan dengan cara berjoget-joget, itu mungkin bosmu mengatakan kamu bukan memuji saya, tapi justru kamu menghina saya. Dan bisa-bisa kita ditampar oleh bos kita, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin kita mengklaim ini ritual di depan kuburan,
berzikir dengan cara joget-joget, namun kita klaim bahwa ini adalah zikir thariqah, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana ini? Teman-teman, judulnya seperti itu. Lucu sekali. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua diberi husnul khatimah. Kemudian orang yang mengambil thariqah sammaniyah ini katanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla yaitu husnul khatimah. Bicara husnul khatimah berarti ini berkaitan dengan kematian yang baik. Sejak kapan mengikuti thariqah A, thariqah B, thariqah Z, yaitu menjamin seorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kalau kita melihat teman-teman, ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya berthariqah sammaniyah ini, itu zikir ngangguk-ngangguk di depan kuburan seorang yang dianggap soleh, seseorang yang dianggap wali. Itu kan jelas-jelas menyimpang. Bahkan tidak ada aturannya, yaitu tidak ada contohnya dari Rasulullah, para sahabatnya, kemudian dari para ulama, yaitu berzikir-zikir ngangguk-ngangguk di depan kuburan. Lalu bagaimana mungkin kita akan mengklaim bahwa ikut thariqah ini, thariqah itu akan menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Teman-teman perlu tahu, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir lisannya, di akhir kehidupannya, kemudian lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya di surga. Ini baru jaminan yang benar, yaitu seorang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Akan tetapi ini sulit. Walaupun begitu, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga saya dan antum semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tidak juga kita mengklaim bahwa ikut thariqah A, thariqah B, thariqah sammaniyah maka menjamin kita yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangankan ikut thariqah A, thariqah B sampai Z, teman-teman. Orang yang mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah, teman-teman, belum tentu mati dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun tetap kita berharap pada Allah Azza wa Jalla, setelah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita mengikhlaskan ya apa yang kita lakukan berupa amalan, ya ikhlas karena semata-mata mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ini baru benar penyandarannya, teman-teman. Lalu bagaimana mungkin kita menyandarkan, yaitu ketika mengikuti thariqah A, thariqah ini, lalu kita akan diberikan oleh Allah yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin teman-teman tahu, yaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Qazman yang senantiasa menyertai Rasulullah ketika berperang. Nah, terjadi di perang Uhud ketika terjadi kekalahan kaum muslimin oleh kaum musyrikin, yang kala itu pasukan kaum muslimin 300, kemudian pasukan kaum musyrikin lebih banyak daripada itu, dan kala itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk ke agama Islam. Singkat cerita, terjadi kekalahan yaitu pasukan kaum muslimin. Kemudian para sahabat Nabi berdiskusi, mengatakan tidak ada tadi yang paling hebat, yang paling gagah berani melawan musuh selain Qazman. Ini pujian dari para sahabat Nabi. Kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Dia di neraka jahanam. Maka para sahabat Nabi terkejut, bagaimana mungkin Qazman segagah berani itu, setangguh itu, seberani itu melawan musuh, lalu diponis di neraka jahanam. Maka Rasulullah mengatakan, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dan Rasulullah menceritakan, tadi kamu tidak melihat bahwa ketika Qazman tertancap oleh tombak atau pedang, mungkin di riwayat tersebut Qazman tidak tahan dengan tancapan tombak atau pedang tersebut. Kemudian Qazman menusuk semakin ke dalam di tubuhnya sehingga Qazman meninggal dunia. Maka Qazman bukan mati dalam keadaan mati syahid, alias mati dalam keadaan bunuh diri. Ini nyata-nyata sahabat Nabi yang hidupnya bersama Rasulullah, menyertai Rasulullah, ikut berperang dengan Rasulullah, akan tetapi kehidupannya diponis oleh Rasulullah yaitu mati dalam keadaan masuk neraka jahanam. Lalu bagaimana mungkin sekarang kita tidak bertemu dengan Rasulullah lalu mengklaim hanya mengikuti thariqah ini, maka menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Karena kalau menyebut mati dalam keadaan husnul khatimah berarti seolah-olah kita menjamin bahwa kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini jelas menyimpang, teman-teman. Baik, kita lanjutkan videonya. Yang ketiga diberi sugih dengan harta halal. Nah, kemudian yang ketiga katanya faidahnya mengikuti thariqah sammaniyah ini akan diberikan kekayaan, sugih katanya tadi bahasa Banjar mungkin ya. Sejak kapan thariqah menjamin seorang menjadi kaya raya, teman-teman? Sejak kapan? Orang kaya raya berkaitan dengan masalah ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya, rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Rasulullah bersabda 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla telah menulis takdir baik dan buruk seorang hamba. Artinya masalah rezeki
rezeki sudah kita ditetapkan oleh Azza wa Jalla, baik rezekinya si A, si B tidak akan tertukar. Jadi mau kaya mau miskin tidak ada kaitannya dengan masalah thariqah. Namun di sini teman-teman, meskipun kita sudah ditetapkan yaitu rezeki kita, akan tetapi kan kita tidak tahu apakah takdir kita menjadi kaya maupun miskin. Yang jelas kita hidup di dunia ini selain beramal soleh juga kita bekerja keras teman-teman. Jadi tidak ada sama sekali kaitannya menjadi kaya raya yaitu dengan cara mengikuti thariqah teman-teman. Jangankan mengikuti thariqah, para ulama terdahulu yang jelas-jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, banyak diriwayatkan mereka itu miskin-miskin teman-teman. Banyak diriwayatkan miskin teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali yaitu masalah kekayaan, masalah harta benda yaitu dikaitkan dengan thariqah samaniyah ataupun thariqah yang lainnya. Baik, kita lihat berikutnya. Mengamalkannya pagi dan sore, yaitu jangan kali ingatlah la ilaha illallah 166 kali biar mata berbuka. Kemudian Allah 66 kali. Kemudian Kemudian teman-teman, mengikuti thariqah samaniyah ini memiliki ritual tertentu atau zikir dengan jumlah tertentu. Dan ini jelas dari mana asal usulnya teman-teman. Dari mana asal usulnya? Yaitu ketika seorang katanya mengikuti thariqah samaniyah, maka ada ritual zikir yaitu menyebut la ilallah 160 kali, kemudian Allah 66 kali, kemudian hu 77 kali. Ini bilangan dari mana? Sedangkan urusan zikir adalah urusan ibadah. Tentu kita harus mengetahui dalil dulu baru kita mengerjakan. Dalam zikir disebutkan ada namanya zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak artinya zikir yang dilepaskan kapanpun bisa dikerjakan. Contohnya seperti sabda Rasulullah SAW, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kapanpun dibaca ini bebas teman-teman, bebas, silahkan mau dalam keadaan tidur, berbaring, berdiri, mau di atas motor, di atas pesawat, di atas kapal, silahkan bebas, tidak ada aturan tertentunya. Namun ada namanya zikir muqayyad, yaitu zikir yang terikat dengan waktu dan tempat teman-teman. Contoh yaitu zikir pada selesai sholat berjamaah atau sholat fardu, yaitu kita diperintahkan mengucapkan astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam yaitu 1 kali, kemudian seterusnya, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Pertanyaan saya teman-teman, bolehkah merubah subhanallah itu menjadi 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena dalam aturan berzikir itu sudah ditetapkan teman-teman. Apalagi ini berkaitan dengan zikir setelah sholat, maka itu masuk pada zikir muqayyad, yaitu zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Lalu pertanyaan saya, zikir yang dikatakan oleh guru sekumpul ini yang katanya mengucapkan la ilallah 160 kali, kemudian Allah 66 kali, kemudian hu 77 kali, ini ajaran dari siapa? Ajaran dari siapa? Pertanyaan saya simpel teman-teman. Guru sekumpul mengambil dalil dari mana ini? Ada tidak sabda Rasulullah SAW? Karena jujur teman-teman, saya memperhatikan dari ceramah-ceramah guru sekumpul, dari video-video yang saya kumpulkan semuanya, belum pernah beliau itu mengucapkan hadis dari ini, hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada sama sekali. Modelnya sama saja seperti ini, yaitu melalui perkataannya beliau, yaitu ritual jumlah sekian, jumlah sekian, tidak ada disebutkan yaitu riwayat dari Al-Quran, Sunnah, kemudian hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Tidak ada sama sekali teman-teman. Maka ini sekali lagi teman-teman, perlu kita saling mengingatkan ketika menjadikan seorang itu sebagai rujukan atau guru. Kita lihat ketika mereka menyampaikan sebuah dalil atau sebuah anjuran untuk melakukan sebuah amalan, kita lihat dan kita timbang ada tidak rujukannya yang dia sebutkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan ini tidak ada sama sekali teman-teman. Dan tentunya teman-teman, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada sama sekali teman-teman pengaturan yaitu pengucapan la ilaha illallah ini 166 kali, kemudian Allah yaitu 66 kali, kemudian apalagi zikir hu. Apa manfaatnya zikir hu?
mengucapkan 77 kali. Tidak dikenal di zaman Rasulullah, di zaman generasi terbaik teman-teman. Zikir-zikir yang sudah diajarkan teman-teman sudah terlalu banyak. Solawat-solawat juga sudah terlalu banyak kita diajarkan dan belum tentu kita bisa amalkan semuanya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu zikir mutlak. Itu Rasulullah bersabda 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dan zikir la ilaha illallah ini masuk dalam zikir mutlak, yaitu yang dilepaskan, dibebaskan ke apapun melakukannya. Artinya tidak terikat dengan jumlah. Lalu apa dasarnya guru sekumpul membuat jumlah-jumlah tertentu 160 kali, kemudian 66 kali, kemudian 77 kali? Dari mana riwayatnya teman-teman? Coba kita minta. Kalaupun mereka bisa menjawab ini dari kitab ini, pasti bukan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kitab-kitab para ulama yang terkenal. Seperti misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Al-Mustadrak Imam Ahmad, kemudian kitab-kitab para ulama yang lain. Tidak mungkin ada seperti ini teman-teman. Pasti ini dari kitab-kitab sufi. Tidak mungkin kita akan menjumpai di Al-Quran maupun di hadis, kemudian di kitab-kitab para ulama ahlul hadis yang telah mereka tulis, yang sampai pada kita hari ini. Tidak mungkin teman-teman. Barakallahu fikum. Ini mungkin ulasan singkat kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. InsyaAllah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.